pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadlijon bahwa terutama mulai abad di mana agama Islam itu masuk Nusantara, ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Ba'alawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Ba'alawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Ba'alawi. Dan ini di dalam kitab baru saya, Minhajun Nasabin, itu sudah saya catat dan sudah saya beri warning bahwa ini kitab-kitab yang di dalamnya Ba'alawi mencatat bahwa keluarga mereka Ba'alawi ini yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana kaum Ba'alawi ini masuk Indonesia abad ke-19 Hijriah, abad ke-19 Masehi, 1800-an sampai 1943. Sampai di mana Jepang itu masuk ke bangsa kita. Bagaimana orang yang baru masuk abad 19 kemudian bisa menyebarkan agama Islam, di mana Islam itu telah ada pada abad ke-3 Hijriah di Aceh. Kemudian Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Timur Tengah, itu sudah mencatat di abad ke-7 Hijriah itu orang-orang Aceh sudah beragama Islam dengan raja yang soleh, raja yang bermadzhab Syafi'i. Nah, tentunya ini sejarah-sejarah seperti ini harus dijaga. Memang Ba'alawi ini kitab-kitabnya tidak beredar di Indonesia, tapi kita bisa akses di internet. Jadi 12 kitab yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan keluarga Ba'alawi ini, itu walaupun tidak beredar di pondok pesantren, tetapi kitab-kitabnya itu bisa kita akses di internet. Ada di arsip.net, ada di berbagai macam platform yang memuat daripada kitab-kitab versi PDF. Nah, jadi ini perlu kewaspadaan nasional yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar kesejarahan masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh anak-anak Indonesia sesuai dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah yang berjalan di masa lalu. Jangan sampai orang lain menulis sejarahnya sendiri, padahal dia tidak ada kaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Mereka menulis sejarah itu untuk kepentingan keluarga mereka, bahwa keluarga mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, padahal pada saat itu mereka tidak ada di Indonesia. Mereka baru datang sebagai pekerja di pertanian, di perkebunan, itu tahun 1850-an. Kemudian Islam telah terbukti dan tercatat itu sudah banyak dianut di Indonesia pada zaman Ibnu Battuta. Jadi dalam kitab Ibnu Battuta itu sekitar 700 Hijriah itu Masehinya mungkin 1000 berapa 400 itu ya? 1300 mungkin ya. Kan 700-an ya? beda 700. Anggap beda 700. Beda 500 tahun kali ya. Ya, bisa. 571 tahun lah Nabi Muhammad itu kan. Ya, jadi pada abad ke-7 Hijriah di Aceh, Sumatera itu sudah ada raja yang beragama Islam dengan pemeluk yang beragama Islam. Bagaimana di Aceh sudah masuk Islam dengan seorang raja yang Islam dengan madhab Syafi'i yang sudah berkembang, kemudian dikatakan di dalam sejarah hari ini yang ditulis oleh Ba'alawi bahwa mereka yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam buku-buku pelajaran. Walaupun memang hari ini hanya orang-orang yang rajin untuk mengecek di platform-platform buku PDF di dunia maya yang bisa untuk mengakses, tetapi kewaspadaan itu penting.
Ya, untung para sejarawan-sejarawan kita di masa lalu itu memang sudah agak kuat, Kang Mas Rifki, di mana Buya Hamka, Hasmi dan lain sebagainya itu sudah memprotek sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik dari versi Persia, versi Arab atau versi Gujarat. Tidak ada dari versi Yaman itu. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah Arab Saudi dan sekitarnya, bukan Yaman itu kan. Nah, ini perlu untuk Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fadly John untuk mempunyai perhatian terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Saya bangga ketika Bapak Fadly John mengatakan bahwa timnya atau para ilmuwan kita menemukan adanya fakta baru di mana sebenarnya kesejarahan bangsa Indonesia di prasejarah itu bahkan lebih tua dari apa yang selama ini ditulis. Dan itu juga penting, tetapi juga kita sebagai orang Islam, di mana Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang secara masif di abad ke-14 dan 15, kemudian sebelumnya sudah disebarkan oleh para penyebar Islam dari Aceh, di Sumatera, kemudian ke Jawa. Ini hari ini ada sekelompok orang yang ingin bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu hanya terkait kepada keluarga mereka yang sebenarnya mereka datang itu di abad ke-19 Masehi. Demikian.